Ini pada masa Paleolitikum, itu pada masa Paleolitikum ini masanya berlangsung lama ya, berlangsung lama, ya, ribuan tahun. Ya. Jadi teknologi Paleolitikum itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, ya, ribuan tahun, bukan hanya puluhan tahun, tetapi juga ribuan tahun. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ya, perkembangan teknologi berikutnya ditunjukkan dengan adanya apa ya istilahnya penghalusan pada alat-alat yang dihasilkan oleh manusia. Jadi dalam ribuan tahun itu perkembangannya tidak signifikan ya kalau dalam kategori sekarang. Ya. Nah, hal ini bisa kita lihat dari teknologi yang dihasilkan pada masa setelahnya, apa yang disebut dengan pebble ya, atau sumatralit. Jadi antara pebble dan chopper itu perbedaannya tidak begitu signifikan. Kalau chopper itu betul-betul manusia praaksara tidak melakukan tindakan lanjutan. Jadi ketika batu pecah ya sudah digunakan saja. Bagian yang tajam untuk memotong, bagian-bagian yang tidak tajam digunakan sebagai pegangan. Tidak ada perlakuan pada artefak atau alat yang dihasilkan. Nah, pada masa berikutnya ya yang ditandai dengan alat yang disebut dengan pebble itu manusia telah melakukan perlakuan khusus dengan menghaluskan bagian-bagian yang pecah. Nah, pebble atau sumatralit ya. Jadi pebble ini lebih halus dibanding dengan chopper. Ya. Nah, banyak ahli yang menyebut bahwa budaya ini merupakan ciri atau karakteristik dari kebudayaan Hua Bin yang berkembang di Vietnam. Jadi kemungkinan sudah ada interaksi ya manusia dari Asia yang lain. Kemudian perkembangan teknologi berikutnya adalah ya, dikenalnya bahan-bahan lain selain batu untuk membuat alat. Misalnya menggunakan tanduk binatang maksudnya. Ya. Kemudian juga di Lampung itu ya, menggunakan tulang, ya. Menggunakan tulang, kemungkinan tulang binatang. Ya. Kemudian ya ada beberapa fosil ya dari kayu, ya dari kayu. Nah artinya apa? Perkembangan tetap terjadi, teknologi pada masa praaksara itu akan tetapi tidak begitu signifikan. Nah, gua-gua remis di Sumatera, Pak Bu, jadi pebble itu ditemukan di sini. Nah pebble seperti ini gambarnya. Ya. Kalau chopper tadi ini kan, nah ini kan betul-betul tidak ada perlakuan ya pada bagian yang pecah ini. Sementara pebble, nah ini sudah diperhalus ya. Mungkin digosok dengan batu yang lainnya. Ya. Bapak Ibu bila mengajar ya ingin memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak bagaimana manusia praaksara dalam menciptakan alat-alat teknologi pada masanya bisa ini batu dibenturkan dengan batu yang lain, kemudian bagian yang pecah ini digosok dengan batu yang lainnya ya sehingga menjadi lebih halus ya. Aduh, kira-kira begitu Pak Bu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, kira-kira sekitar 1000 sebelum Masehi. Jadi ini sudah agak kekinian ini, 1000 sebelum Masehi. Ya, masuklah bangsa-bangsa dari ya kalau menurut teori Bellwood ya dari daerah antara Cina dan Vietnam masuk ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke wilayah Indonesia. Mereka ini membawa kebudayaan baru yang disebut dengan Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, Pak Bu, pembawa kebudayaan Neolitikum itu bukan manusia jenis Homo erectus. Ya, Pak Bu, jadi perlu diluruskan. Ya. Kalau Paleolitikum dan atau Mesolitikum itu adalah budaya dari Homo erectus. Ya, tetapi Neolitikum itu bukan budaya dari Homo erectus. Ya. Nah, ini bukan budaya dari manusia jenis Homo erectus, tetapi manusia Homo sapien yang datang ke berbagai wilayah, bermigrasi ke berbagai wilayah, ya sebarannya sangat luas, ya, yang menurut para ahli antropologi linguistik mereka itu menggunakan bahasa Austronesia. Ya. Beberapa artefak yang dihasilkan, alat-alat yang dihasilkan antara lain kapak persegi, kapak lonjong, antara lain. Nah, kalau pada masa Mesolitikum belum ada perlakuan yang berlebihan terhadap
alat yang dihasilkan pada masa Mesolitikum ini sudah lebih bagus ya. Nah, kita lihat contohnya misalnya seperti ini terbuat dari batu, ya, bahkan beberapa batunya batu seperti batu apa itu, gemstone ya, seperti batu akik itu ya, Bapak Ibu yang menggunakan akik ya. Nah, jadi ini potong, ya, kemudian dihaluskan, ya, kemudian ini ya dengan digosok barangkali dengan batu yang lain, ya, ini kemudian menjadi lebih tajam, bentuknya juga lebih bagus ya. Nah, kemudian di sini ini kemungkinan besar apa namanya dihubungkan dengan pegangan yang terbuat dari kayu ya, yang dikaitkan dengan tali ke ujung alat ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah megalitikum. Kalau paleolitikum, neolitikum ini artefak atau teknologi yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Kalau megalitikum ini sebetulnya kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan atau kepercayaan. Jadi kebudayaan megalitikum ya batu-batu besar, tetapi sebetulnya tekanannya adalah kebudayaan-kebudayaan alat-alat yang terbuat dari batu yang berkaitan dengan kepercayaan pada masa itu. Nah, kita lihat di sini ya menhir di Toraja, nah, hingga sekarang masih banyak Pak Bu di Toraja ya ini. Kemudian peti kubur seperti ini seperti peti mati ya, tapi terbuat dari batu ya. Nah, contoh beberapa apa namanya peninggalan pada masa megalitikum. Nah, kemudian juga karena tadi berkaitan dengan kepercayaan, maka juga ditemukan arca ya. Arca ini ditemukan di Gianyar di Bali ya, di Pura Besakih ya. Nah, menurut para arkeolog ya, arca ini dibuat pada masa tersebut ya, dan termasuk ke dalam salah satu peninggalan masa megalitikum. Berikutnya adalah mungkin ini ya, dolmen ya. Ini besar sekali Pak Bu, dolmen ya. Dolmen ini meja batu ya. Dolmen itu bahasa lainnya meja batu. Ini meja seperti meja tetapi terbuat dari batu. Kemudian ini ada altar ya. Nah, meja batu ini memang digunakan sebagai tempat untuk menaruh sesaji. Digunakan untuk menaruh tempat sesaji. Nah, berikutnya zaman logam, masanya kurang lebih sama dengan masa Neolitikum. Hasil-hasil kebudayaannya antara lain seperti ini, kapak perunggu. Ini juga kapak perunggu yang lain. Nah, ada juga nekara, ada juga moko. Ya. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu penjelasan saya berkaitan dengan soal nomor 34. Ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu.